Assalamualaikum, selamat datang di channel Sachi Resto. Di video kali ini aku mau buat bakpao. Bakpaonya lembut, berkulit, dan gak kempes. Kalau teman-teman ikutin cara aku buatnya, insya Allah anti gagal. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Nonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Dan tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Sachi Resto. Sekarang kita ke bahan-bahannya yuk. Untuk bahan-bahannya, aku pakai 200 gram tepung terigu protein rendah untuk mereknya yang kunci biru, 2 sendok makan gula pasir, 110 ml air putih, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan. Ini aku pakai yang Fernipan. Ini raginya kalau udah pernah dibuka, jangan lupa ditutup rapet, dikaretin kayak gini ya teman-teman, biar raginya masih aktif. Terus aku pakai 1 sendok makan mentega atau margarin. Dan untuk margarin ini bagusnya yang putih ya. Cuma kalau nggak ada yang putih nggak apa-apa yang ini, yang kuning. Terus ada untuk isiannya, aku pakai DCC. Ini aja bahan-bahannya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Pertama aku siapkan wadah untuk mencampur bahan-bahan keringnya. Ini tepung terigunya aku masukin, sebelumnya sudah aku ayak ya. Lalu gula pasirnya juga masuk. Untuk gula pasir bisa diganti dengan gula halus ya teman-teman. Setelah itu baking powdernya aku juga masukin setengah sendok teh. Setelah itu aku masukin ragi instan, aku pakai merek yang Fermipan atau Fernipan, pokoknya yang itu, yang kayak gini. Ini aku suka banget pakai ragi merek ini karena menurutku ini anti gagal, dan walaupun udah dibuka berkali-kali, yang penting nutupnya rapet, dikaretin, dia insya Allah kuat gitu teman-teman, tahan. Jadi nggak mesti kita uji coba untuk diaktifin dulu, insya Allah sih aktif. Yang penting simpan di wadah rapat dan tutupnya rapat pakai karet kayak gini. Ini 1 sendok teh ya aku masukinnya. Untuk terigunya, yang paling bagus untuk bakpao itu terigu protein rendah teman-teman, atau kalau merek di pasarannya yang kunci biru. Tapi teman-teman kalau misalnya adanya stok di rumah yang segitiga biru, itu nggak apa-apa juga. Cuma kalau untuk mau lebih lembut lagi teksturnya yang kunci biru. Yang penting jangan sampai pakai yang merek Cakra ya teman-teman. Yang Cakra kembar tuh, yang bungkusnya warna hijau. Karena untuk itu nanti jadi keras gitu teman-teman, bakpao kita nggak lembut. Karena itu terigu yang khusus untuk roti dan donat ya. Setelah itu garam. Jangan lupa garamnya seperempat sendok teh kita masukin, kita aduk-aduk lagi sampai rata. Kalau udah, kita masukin air. Ini airnya aku masukinnya juga nggak langsung semua ya. Nggak langsung semua aku masukin airnya. Jadi aku coba dulu. Kalau misalnya udah menggumpal, aku nggak masukin airnya lagi. Cuma total di sini aku masukin airnya 110 ml. Karena kelembapan tepung setiap daerah, setiap wilayah, dan setiap cuacanya beda-beda ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja. Cuma rata-rata sih 110 ml sih udah pas sih. Dengan tangan yang bersih, yang sudah dipastikan bersih, kita ulenin dulu ya. Pakai tangan aja, karena kalau pakai sendok atau spatula susah. Dan selain uleni pakai tangan, teman-teman juga bisa banget ngulenin pakai mixer ya. Ini kita ulenin sampai kalis. Ini sih uleninnya kalau untuk bakpao ini sih nggak selama, kalau ngulenin pakai tangan ya teman-teman, nggak selama ngulenin yang donat atau roti gitu sih. Cuma ini juga butuh tenaga. Kalau teman-teman ada mixer silahkan aja pakai mixer ya, dengan speed nomor 3.
Nah, kalau udah menggumpal kayak gini semua, udah nyatu ya, dia setengah kalis. Ini aku masukin margarinnya. Margarinnya aku pakai 1 sendok makan aja. Dan ini aku lagi nggak ada nih stok margarin yang warna putih. Jadi aku pakai yang warna kuning aja. Bagusnya sih yang warna putih ya teman-teman. Jadi biar nanti tuh kue kita, roti kita, bakpao kita itu warnanya putih gitu. Cuma kalau yang nggak ada mentega putih ya nggak apa-apa, pakai ini aja yang kuning. Warnanya juga nggak terlalu kuning kok nanti pas jadinya. Ini kita ratain sampai margarinnya meresap ke adonannya. Kayak gini caranya ya, awal-awal tuh lengket-lengket gini nggak apa-apa, nanti juga lama-lama nggak lengket lagi. Kita uleninnya di wadah kayak gini ya, di piring yang lebar kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman punya alas kerja yang silikon itu juga lebih bagus nguleninnya di situ. Nah, kalau ngulenin caranya kayak gini ya teman-teman, kita jadi kayak nyuci baju kayak gini tuh. Ditarik-tarik, pokoknya sampai melar, sampai kalis elastis, sampai lembut. Ditarik-tarik kayak gini, kayak nyuci baju. Nah, kayak gini nih teman-teman. Tuh ya, udah melar ya. Dia udah nggak putus-putus nih kalau ditarik-tarik. Kalau yang tadi kan masih putus-putus tuh kan. Kalau ini sekarang udah kali sekitar aku ngulenin 10 sampai 15 menit lah ya kira-kira. Atau sekalisnya aja. Nah, kalau kayak gini udah aku bulatin. Kalau udah dibulatin, tinggal ditimbang deh. Teman-teman kalau untuk yang usaha, bagusnya sih ditimbang ya, jadi beratnya sama rata. Cuma kalau yang gak ada timbangan, bisa sih dikira-kira. Dikira-kira aja besarnya. Nah sekarang ini aku timbangnya sekitar, kalau yang ini yang sekarang aku buat ini tuh bakpao mini gitu teman-teman. Jadi aku nimbangnya berat per bakpaonya itu 40 gram. Teman-teman bisa sesuaiin sama selera ya. Kalau misalnya udah ditimbang semua, ini aku bagi 8 ya. Kalau misalnya ditimbang semua, ini kita rounding, kita bulet-buletin sampai permukaan atasnya itu bagus ya, sampai licin gitu, mulus. Nah, untuk adonan yang udah kita bulet-buletin, yang kita udah rounding, itu kita tutup pakai kain, lalu yang bagian atas tetap jadi bagian atas ya teman-teman. Jadi nanti ini yang bagian atas kita taruh ke bawah. Nah, yang bagian bawahnya ini kita pipih-pipihin kayak gini. Biarkan tebal di bagian tengahnya, lalu kita isi topping sesuai selera. Kalau ini aku pakai DCC. Kalau teman-teman mungkin mau isi keju, isi ayam, isi daging, atau kacang merah, itu boleh banget. Nah, kayak gini ya. Kalau udah kita cubit-cubit, biar gak ada coklat yang keluar, yang bocor gitu ya. Kita pastikan ini udah rapet. Nah, jadi permukaan yang atasnya itu tetap mulus ya teman-teman. Kalau yang bawahnya kan nanti kita pakein kertas ya, kertas roti. Nah, ini kita rounding sebentar nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Atau mau pakai selai coklat juga nggak apa-apa ya. Nah, ini udah aku siapin kertas roti, baking paper atau kertas bakpao juga bisa, atau cup kue yang dari kertas itu tinggal dilebarin, ini ditaruh kayak gini aja. Kayak gini ya, ini aku contohin lagi. Bagian atas kita taruh ke bawah, pinggir-pinggirnya kita pipihkan, biarkan tebal di bagian tengah. Lalu kita masukin toppingnya. Toppingnya agak ditekan. Terus kita tutup sampai rapat, sampai yakin gak ada lagi yang bolong. Biar gak ada yang bocor coklatnya. Dicubit-cubit kayak gini, pelan-pelan sih ya. Jangan dicubit banget. Pelan-pelan aja, di perasaan aja, dipakai perasaan aja deh teman-teman ya. Kayak gini, ini kita rounding. Kita rounding sebentar, pelan-pelan. Pokoknya bikin dia semulus mungkin.
Kalau udah, taruh ke kertas roti, ke tengah-tengah. Kayak gini, dan dilakukan sampai semua adonan terisi topping ya. Kalau semua adonannya udah keisi topping, ini tipsnya ya teman-teman. Ini kita resting ya. Ini kita proofing, kita resting hanya 15 menit. Jangan lebih. Tapi kalau di cuaca di tempat kalian dingin banget, 20 menit gak apa-apa. Cuma kalau kayak di Jakarta ya kayak nggak terlalu dingin, itu 15 menit aja, jangan lebih ya teman-teman. Biar hasil bakpao kita bagus, nggak keriput, nggak overproofing. Kalau udah, ini kita siapkan panci kukus. Panci kukusnya udah aku isi air sekitar 1 liter ya. Ini panci kukusnya aku pakai nih kiri kanan karena di tempat yang ini nggak cukup 8 kue. Jadinya aku yang ini isinya 6. Ini udah aku panaskan. Lalu aku taruh bakpaonya. Kalau bisa jangan dempet-dempet ya teman-teman. Karena kan nanti bakpaonya itu mengembang. Kalau dempet-dempet takutnya nanti dia nempel-nempel teman-teman ya. Dan untuk ngukusnya itu juga nggak lama-lama. Pokoknya jangan lebih dari 12 menit. Ini kita susun, kita taruh satu-satu. Airnya untuk mengukus juga jangan banyak-banyak, karena kalau misalnya airnya kebanyakan, nanti kan airnya itu di bawah mendidih-mendidih gitu teman-teman. Nah kalau dia nyiprat-nyiprat ke bakpao kita, nanti jadinya itu ngerusak bakpao kita teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak juga. Dan kita menggunakan apinya sedang cenderung kecil. Nggak kecil banget ya teman-teman, tapi sedang cenderung kecil. Nah, teman-teman, kalau misalnya kukusannya bulat kayak aku gini, bisa dipakein serbet bersih, selampe atau kain apa aja, biar airnya nggak netes-netes. Tapi kalau teman-teman pakainya yang kukusan yang segitiga itu nggak perlu pakai kain ini, nggak apa-apa. Kalau sudah 12 menit, ini kita buka, tapi nggak kita buka langsung semua ya teman-teman. Sedikit-sedikit kayak gini, biar bakpao kita nggak keriput, nggak kaget dia karena perbedaan suhunya ya. Dikit-dikit kita buka, dikit-dikit aja. Pokoknya setelah matiin api kompor, diemin dulu 1 menit, baru kita buka sedikit-sedikit kayak gini. Biar bakpaonya nggak keriput dan nggak kempes. Nah kayak gini ya, kalau misalnya udah bisa kita buka deh semuanya. Ini dia, bakpao kita sudah matang. Ini lembut banget, gak keriput dan gak kempes. Berkulit ciri khasnya bakpao ya. Berkulit dan mulus kayak gini, dia ngembang. Sekarang coba kita buka ya, kita lepas dari kertasnya. Tuh ya, bakpao banget ya teman-teman. Kita berhasil, alhamdulillah. Nah, ini kulitnya. Sekarang kita coba belah ya. Kita lihat isi dalamnya, coklatnya lumer atau enggak. Dan ternyata coklatnya juga lumer. Enak banget ya, lembut terlihat ya. Dari gambarnya aja kayak gini, udah kelihatan lembutnya dan matang sempurna sampai ke dalamnya. Sekarang kita cobain ya. Bismillah. Enak banget. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, aku mau info aja kalau ini bakpao yang aku buat kedua kalinya. Terlihat lebih montok dan mulus ya. Kenapa lebih montok? Karena berat per bakpao ini aku bikin jadi 60 gram. Lalu aku kukus di panci yang jarak antara air dan bakpaonya agak jauh. Jadi nggak ada cipratan air yang naik akibat mendidih ke bakpao kita. Jadinya mulus gini deh.
Oke, segitu dulu videonya. Silahkan di-recook, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu saksikan resep-resep online lainnya dari Sachi Resto. Yang suka sama videonya boleh di-like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.